Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan guru dosen Bu Siwi Nugraheni, SSI, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait barisan tak hingga. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Firmanita Syafa Mahdalena dengan NIM 14014222302 dengan nomor presensi 18. Perkenalkan, nama saya Firda Andara Sofia dengan NIM 14014222300 dengan nomor presensi 16. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadila Barahita dengan NIM 14014222301 dengan nomor presensi 17. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati dengan NIM 14014222303 dan dengan nomor presensi 19. Perkenalkan, nama saya Kaila Syifa Arti dengan NIM 14014222304 dengan nomor presensi 20. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengertian barisan tak hingga. Selanjutnya ada jenis-jenis barisan tak hingga. Yang ketiga ada kekonvergenan barisan tak hingga. Yang keempat ada limit barisan tak hingga. Dan yang terakhir yaitu kemonotonan barisan tak hingga. Yang pertama, mengenai pengertian barisan tak hingga akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, barisan tak hingga adalah suatu fungsi yang memiliki daerah asal hanya terdiri dari bilangan asli. Suatu barisan A1, A2, A3, dan seterusnya dapat disajikan dengan menggunakan AN seperti gambar di PPT itu, atau untuk lebih singkatnya kita dapat menggunakan AN. Nah, suatu barisan itu dapat dispesifikasikan dengan berbagai cara, seperti yang pertama itu memberi suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola, lalu yang kedua itu dengan rumus eksplisit suku ke N, dan yang ketiga itu dengan rumus rekursi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis barisan tak hingga. Next. Nah, di jenis-jenis barisan tak hingga ini dibagi ada menjadi 3, yaitu yang pertama barisan konstan, yang kedua barisan naik, dan yang terakhir barisan turun. Nah, barisan konstan sendiri dikatakan konstan jika ada hanya jika suku selanjutnya selalu sama dengan suku sebelumnya, atau dapat ditulis UN sama dengan UN plus 1 untuk setiap N merupakan anggota dari bilangan asli. Yang selanjutnya ada barisan naik. Dikatakan naik jika dan hanya jika suku selanjutnya selalu lebih besar dari suku sebelumnya, atau dapat ditulis dengan UN kurang dari UN plus 1 untuk setiap N merupakan anggota dari bilangan asli. Yang terakhir ada barisan turun. Dikatakan barisan turun jika dan hanya jika suku selanjutnya selalu lebih kecil dari suku sebelumnya, atau dapat dituliskan UN lebih besar UN plus 1 untuk setiap N merupakan anggota dari bilangan asli. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kekonvergenan barisan tak hingga. Next. Nah, dikatakan kekonvergenan barisan tak hingga ini yaitu merupakan barisan AN menuju ke L atau berlimit L dan dapat ditulis sebagai limit N menuju tak hingga, di mana barisan AN ini menuju ke bilangan L atau L. Nah, catatan penting, ini suatu barisan yang tidak termasuk konvergen ke suatu bilangan yang terhingga dinamakan divergen. Atau dapat dikatakan kalau divergen itu menuju ke bilangan yang menyebar, tidak hanya ke satu, tetapi bilangan yang menyebar. Jadi next. Nah, selanjutnya ini ada limit barisan tak hingga. Untuk teorema yang A, misalkan barisan dari AN dan barisan BN itu harus memenuhi syarat, yaitu barisan yang konvergen.
dan K ini adalah konstanta. Maka untuk teorema yang pertama, limit N menuju tak hingga dari konstanta, maka hasilnya itu konstanta itu sendiri. Untuk teorema yang kedua, limit N menuju tak hingga dari KAN sama dengan K limit N menuju tak hingga dari AN. Jadi K-nya ini dikeluarkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan limit N menuju tak hingga dari AN, atau bisa kita sebut K dikalikan dengan L. Untuk teorema yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari barisan AN ditambah atau dikurang dengan BN sama dengan limit N menuju tak hingga dari barisan AN plus minus atau dijumlah atau dikurangkan limit N menuju tak hingga dari BN. Jadi dapat dipisahkan terlebih dahulu dari limit N menuju tak hingga dari AN, kemudian baru ditambah atau dikurangkan dengan limit N menuju tak hingga dari BN. Kemudian teorema yang keempat ini, limit N menuju tak hingga dari barisan AN dikali BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN dikalikan dengan limit N menuju tak hingga dari BN. Jadi dipisah terlebih dahulu. Jadi limit N menuju tak hingga dari AN, kemudian baru dikalikan dengan limit N menuju tak hingga dari BN. Untuk teorema yang kelima, limit N menuju tak hingga dari AN per dibagi dengan BN. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN dibagi dengan limit N menuju tak hingga dari BN. Dengan syarat lim N menuju tak hingga BN ini tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Tadi next. Oke, untuk lebih lanjut, untuk memahami materi dari teorema-teorema yang telah disampaikan tadi, kita langsung masuk ke contoh teorema. Teorema A, yaitu apakah barisan dari N dibagi dengan 2N plus 3 itu termasuk konvergen? Jika iya, kebilangan berapa? Nah, cara penyelesaiannya yaitu limit N tak hingga dari barisan N per 2N plus 3 ini disederhanakan dengan cara membaginya dengan 1 per N. Karena N per 2N plus 3 ini polinom, jadi kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu dengan cara membaginya dengan 1 per N. Didapatkan hasil limit N menuju tak hingga 1 dibagi 2 plus 3 per N. Didapatkan hasil limit N menuju tak hingga dari bilangan 1 dibagi dengan limit N menuju tak hingga dari 2 plus limit N menuju tak hingga dari 3 per N. Nah, limit N menuju tak hingga dari 1 ini sesuai dengan teorema yang pertama, yaitu limit N menuju tak hingga K, maka hasilnya itu bilangan konstanta itu sendiri. Jadi dapat dihasilkan 1. Kemudian limit N menuju tak hingga dari 2, ini juga sama, yaitu hasilnya konstanta itu sendiri, 2. Kemudian ditambah limit N menuju tak hingga 3 per N. Jadi didapatkan hasil itu limit N menuju tak hingga 3 dibagi dengan tak hingga, hasilnya 0. Maka didapatkan hasil 1 per 2 plus 3 kali 0. Didapatkan hasil akhir yaitu setengah. Maka kesimpulannya, barisan N per 2N plus 3 ini konvergen ke bilangan setengah. Kenapa konvergen? Karena ini menuju ke suatu bilangan, yaitu setengah. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Shivana. Oke. Teorema limit barisan tak hingga selanjutnya itu adalah teorema B atau sering disebut sebagai teorema Apit. Teorema Apit adalah teorema yang melibatkan limit dalam suatu fungsi, yang mana suatu fungsi tersebut diapit oleh dua fungsi, sehingga ketiga fungsinya nanti memiliki nilai limit yang sama.
Nah, adapun bunyi dari teorema B ini yaitu jika AN kurang dari sama dengan BN, kurang dari sama dengan CN, untuk N lebih dari sama dengan K adalah anggota bilangan tertentu ini, maaf, ada kesalahan, dan lim N mendekati tak hingga AN sama dengan lim N mendekati tak hingga CN sama dengan L. Maka lim N sama dengan tak mendekati tak hingga BN itu sama dengan L. Jadi ini nanti kan kita mengetahui kalau AN limit dari AN limit tak hingga dari AN dan juga limit tak hingga dari CN itu sama-sama L. Maka limit tak hingga dari BN itu juga L. Jadi nilai ketiganya itu sama. Nah, contohnya itu ada limit N mendekati tak hingga dari sin N per N sama dengan 0 itu karena negatif 1 per N kurang dari sama dengan sin N per N kurang dari sama dengan 1 per N dan tambah kurangnya itu limit N mendekati tak hingga 1 per N sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui di sini ya, ini kan diketahui bahwa limit tak hingga dari sin N per N itu adalah sama dengan 0, maka limit tak hingga dari 1 per N ataupun negatif 1 per N itu sama dengan 0. Seperti itu. Teorema yang ketiga adalah teorema C yang berbunyi jika limit N mendekati tak hingga ini ada tanda mutlak AN sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Itu karena negatif tanda mutlak AN kurang dari sama dengan AN dan kurang dari sama dengan tanda mutlak AN atau hasilnya nanti mengikuti teorema Apit yang telah dijelaskan tadi. Maka hasilnya nanti itu akan tetap sama. Nah, contoh dari teorema C itu ada buktikan jika negatif 1 kurang dari R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R dengan pangkat N sama dengan 0. Nah, jadi jika R ini kita sama dengan 0, maka hasilnya nanti tidak akan akurat. Jadi kita misalkan sebaliknya. Nah, kemudian jika 1 per tanda mutlak R lebih dari 1 dan 1 per tanda mutlak R sama dengan 1 ditambah P, untuk beberapa angka P itu lebih dari 0, maka dengan rumus binomial kita bisa mengetahui bahwa 1 per tanda mutlak R pangkat N sama dengan 1 ditambah P pangkat N sama dengan 1 ditambah PN ditambah suku positif sama dengan PN. Dengan demikian akan diperoleh hasil yaitu 0 kurang dari sama dengan mutlak R pangkat N kurang dari sama dengan 1 per PN. Karena limit N mendekati tak hingga 1 per PN itu sama dengan 1 per P dikali limit dari N mendekati tak hingga 1 per N itu sama dengan 0. Maka mengikuti teorema Apit bahwa limit R pangkat ini limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0 atau bisa dikatakan atau bisa ditulis ekuivalen. Dan akhirnya limit N mendekati tak hingga mutlak R pangkat N itu sama dengan 0. Jadi dengan teorema C maka terbukti bahwa limit N mendekati tak hingga R pangkat N itu sama dengan 0. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Seva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kemonotonan barisan tak hingga. Next. Barisan AN dikatakan monoton naik jika untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku AN plus 1
lebih dari AN. Lalu yang kedua ada monoton tidak turun jika untuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli berlaku AN tambah 1 lebih dari sama dengan AN. Lalu yang ketiga ada monoton turun jika untuk setiap N, anggota bilangan asli berlaku AN tambah 1 kurang dari AN. Lalu selanjutnya ada monoton tidak naik jika untuk setiap N, anggota bilangan asli berlaku AN ditambah 1 kurang dari sama dengan AN. Oke, next. Oke, contoh dari kemonotonan barisan tak hingga yaitu barisan AN dengan AN sama dengan 1 per N merupakan barisan yang monoton turun karena AN ditambah 1 dikurangi AN sama dengan 1 per N tambah 1 dikurangi 1 per N sama dengan N dikurangi N tambah 1 per N tambah 1 dikali N sama dengan negatif 1 per N tambah 1 dikali N kurang dari 0. Jadi AN ditambah 1 kurang dari AN, yaitu AN barisan monoton turun. Lalu ada cara lain, yaitu dengan AN ditambah 1 per AN sama dengan 1 per N ditambah 1 dikali N per 1 sama dengan N per N tambah 1 kurang dari 0. Jadi AN plus 1 kurang dari AN. Oke, mohon maaf, ini bentuk operasinya hilang karena typo. Lalu yaitu AN barisan monoton turun. Barisan AN dengan AN sama dengan negatif 1 per N adalah bukan suatu barisan monoton. Suku-suku barisan yang bukan monoton yaitu negatif 1, 1 per 2, negatif 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Karena A1 itu A2 dan A3, maka AN bukan suatu barisan monoton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.